Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safil Dezia dengan NIM 19 19 10 50 1052. Saya merupakan mahasiswi PWK kelas B angkatan 2019 lebih tepatnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya dapatkan dalam perkuliahan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang manajemen resiko sumber daya lahan. Nah, manajemen resiko sumber daya lahan ini merupakan sebuah materi dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, yaitu dengan mempresentasikan sebuah studi kasus yang saya dapatkan mengenai manajemen resiko sumber daya lahan. Nah, untuk lebih tepatnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang manajemen resiko sumber daya lahan, studi kasus pesisir Pacitan oleh saya sendiri, Safil Dezia, dengan NIM 19 19 10 50 10 52. Ini adalah poin-poin yang akan dibahas pada penjelasan berikutnya, yaitu yang pertama ada identifikasi kawasan, rumusan masalah, manajemen risiko, analisa, serta alternatif mitigasi dan kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang identifikasi kawasan, yaitu lebih tepatnya saya mengambil studi kasus pesisir Pacitan dengan luas 11.530,99 hektar. Nah, pesisir Pacitan ini terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Sidoharjo, Desa Peloso, Desa Kembang, Desa Sirnoboyo, dan Desa Baleharjo. Nah, Pacitan ini berada di celah ketiga dari 8 celah seismik di seluruh Indonesia, juga sejajar dengan Cilacap, Yogyakarta, dan Trenggalek yang semakin meningkatkan potensi bahaya tsunami di wilayah ini. Bentuk teluk yang dimiliki pantai di pesisir perkotaan Pacitan akan memperburuk resiko dan kerugian yang ditimbulkan bila wilayah ini terhantam gelombang tsunami. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu untuk lebih jelasnya bentuk teluk dari pesisir kota Pacitan ini sendiri. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, apa yang akan saya bahas di sini yaitu permasalahannya adalah apa upaya pemerintah dalam mengelola dan menggunakan informasi resiko tsunami di pesisir Pacitan dalam kebijakan penataan ruang wilayah. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mengelola dan menggunakan informasi resiko tsunami di pesisir perkotaan Pacitan. Kemudian dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu menganalisis tingkat kerentanan sosial ekonomi, tingkat kapasitas atau kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tsunami, tingkat risiko tsunami, dan akhirnya menganalisis kegiatan manajemen risiko tsunami untuk penataan ruang di pesisir perkotaan Pacitan. Nah, secara umum menurut LIPI pada tahun 2006 terdapat 5 faktor yang dapat dijadikan parameter kajian kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, yaitu pengetahuan dan sikap terhadap bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan kemampuan mobilisasi sumber daya. Selanjutnya, 3 aspek risiko bencana yang didasarkan pada pengertian dari LIPI sebelumnya. Yang pertama itu ada ancaman. Nah, ancaman di pesisir perkotaan Pacitan ini yaitu yang paling besar adalah ancaman tsunami. Tsunami merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya dan tak hanya merusak, bencana ini mampu menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Bisa kita melihat kilas balik bencana tsunami yang terjadi pada daerah-daerah sebelumnya yang sangat heboh dan sangat menghasilkan banyak korban jiwa. Nah, selanjutnya ada kerentanan.
Tingkat kerentanan sosial ekonomi dinilai melalui parameter jumlah kelompok rentan lansia, anak dan balita, penyandang cacat, serta wanita hamil, dan jumlah kelompok miskin yang didapatkan atau diperoleh melalui jumlah penerima BLT. Selanjutnya, kapasitas. Nah, tingkat kapasitas perkotaan Pacitan dinilai dengan indeks kesiapsiagaan individu dan rumah tangga perkotaan Pacitan atau IRT, serta indeks kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Pacitan. Nah, selanjutnya adalah tingkat resiko tsunami. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu menunjukkan bahwa hasil analisis yang dilakukan di kelima desa atau kelurahan wilayah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kelurahan pelosok beresiko sangat tinggi terhadap bencana tsunami, yaitu seluas 3.623 km persegi atau 87,77% dari wilayah keseluruhan kelurahan pelosok. Sebagian kecil wilayah kelurahan pelosok pada tingkat resiko tinggi dan sedang. Wilayah kelurahan Sidoarjo menunjukkan sebagian besar pada tingkat resiko tinggi, yaitu lebih dari 50% luas total wilayah. Sebagian lainnya menunjukkan tingkat resiko sedang dan sebagian lagi tanpa resiko. Wilayah yang merupakan tanpa resiko merupakan daerah perbukitan yang mengelilingi teluk. Selanjutnya, Kelurahan Baleharjo menunjukkan tingkat risiko yang bervariasi, tetapi sebagian besar berada pada tingkat risiko sedang atau 60% dari luas total wilayah. Sebagian lain berisiko rendah dan tanpa resiko. Walaupun Kelurahan Baleharjo merupakan wilayah yang padat penduduk, tetapi jarak wilayah dari pantai yang relatif jauh atau lebih dari 1.500 dari pantai, membuat wilayah ini relatif lebih aman dengan tingkat resiko sedang. Selanjutnya, Desa Sirnoboyo berada pada tingkat resiko sedang atau lebih dari 50% luas wilayah total dan sisanya pada resiko rendah. Terdapat pula beberapa wilayah yang tanpa resiko yang merupakan wilayah perbukitan dan menjadi tempat evakuasi bencana tsunami. Dari kelima desa atau kelurahan penelitian, Desa Kembang berada pada tingkat resiko paling rendah atau hanya kurang dari 30% wilayahnya yang beresiko tsunami. Selanjutnya adalah kerentanan sosial ekonomi pesisir. Diketahui bahwa pada kelima desa atau kelurahan wilayah penelitian, tingkat kerentanan sosial ekonomi menunjukkan kategori yang berada pada antara rendah hingga tinggi. Tidak ada nilai ekstrim atau sangat tinggi atau sangat rendah pada tingkat kerentanan. Nilai kerentanan yang tinggi ditunjukkan pada Kelurahan Sidoarjo, nilai kerentanan sedang ditunjukkan pada Kelurahan Pelosok dan Desa Sirnoboyo, sedangkan nilai kerentanan rendah pada Desa Kembang dan Kelurahan Baleharjo. Berikutnya yaitu kapasitas pesisir Pacitan, yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, step pertama yaitu kesiapsiagaan individu dan rumah tangga. Indeks kesiapsiagaan desa lokasi penelitian pada kategori yang tinggi, kecuali Kelurahan Sidoarjo dengan kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir perkotaan Pacitan telah memiliki kesadaran untuk memperhatikan informasi kebencanaan, terutama tsunami di daerah tempat tinggal mereka. Tingkat pengetahuan dan perilaku serta baik dan cukup tinggi ditunjukkan oleh masyarakat, walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal kemampuan mobilisasi sumber daya. Step kedua yaitu kesiapsiagaan pemerintah Kota Pacitan. Indeks kesiapsiagaan pemerintah Kota Pacitan ini menunjukkan kategori yang sedang dengan parameter kebijakan yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pacitan telah cukup memiliki kesadaran dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bencana tsunami, tetapi masih harus ditingkatkan terutama pada kemampuan mobilisasi sumber daya. Dan yang terakhir, yaitu kesiapsiagaan pesisir Pacitan. Dari kelima desa atau kelurahan wilayah penelitian, Desa Kembang menunjukkan nilai kesiapsiagaan yang tinggi, berbeda dengan keempat desa atau kelurahan yang lain yang hanya berada pada kategori sedang. Desa Kembang merupakan desa percontohan tanggap siaga bencana atau desa tangguh dan telah banyak memperoleh sosialisasi mengenai bencana tsunami. Selain itu juga banyak menjadi lokasi penelitian mengenai bencana baik tsunami,
gempa, ataupun banjir. Hal ini yang kemudian membuat nilai kesiapsiagaan mereka masyarakat di Desa Kembang menjadi tinggi. Baik, selanjutnya yaitu kita menuju poin keempat, yaitu manajemen resiko tsunami dalam penataan ruang, khususnya di wilayah pesisir perkotaan Pacitan. Yang pertama, pemanfaatan ruang atau spasial. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan menyediakan zona buffer untuk mengurangi gelombang tsunami dan mengurangi daya rusaknya. Yang kedua, ada kawasan pesisir digunakan sebagai green belt. Dan yang terakhir adalah sempadan sungai digunakan sebagai tanggul alami yang nantinya itu akan tempat mengalirnya air tsunami jika terjadi tsunami di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada keteknikan. Di Pacitan telah dibangun sebuah rumah percontohan tahan gempa dan tsunami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008. Selanjutnya, peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pacitan telah melakukan kegiatan peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, rencana kontingensi, gladi lapang dan gladi posko, penyiapan desa tangguh, dan masyarakat peduli bencana. Dan yang terakhir, kelembagaan. Pemerintah Pacitan telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sebagai organisasi pelaksana penanggulangan bencana, utamanya pada manajemen risiko tsunami ini sendiri. Selanjutnya pada bab kelima, yaitu pada poin kelima, yaitu mitigasi risiko tsunami di pesisir Pacitan. Yang pertama, dilakukan penanaman vegetasi sebagai penyerap energi gelombang tsunami. Upaya penanaman vegetasi ini telah dilakukan di Pacitan seperti di pantai sebelah timur Teluk Pacitan, dan vegetasi yang ditanam berupa pohon cemara udang, pohon waru, dan pohon ketapang. Selanjutnya nomor 2 adalah pembangunan sistem evakuasi yang baik meliputi jalur evakuasi, kondisi jalan, dan sistem transportasi evakuasi, serta pembangunan shelter atau pengungsian penduduk yang mudah dijangkau. Yang poin ketiga adalah memindahkan arahan fungsi tata ruang dari budidaya pemukiman sebagai fungsi yang memiliki luas ketidaksesuaian paling tinggi ke area dengan tingkat risiko rendah dan sedang. Dan yang terakhir, perencanaan pengembangan konsentrasi pemukiman ke area dengan tingkat risiko rendah dan sedang. Pengaturan pemukiman dan fasilitas vital di kawasan risiko rendah dan sedang lebih masuk akal dilakukan untuk menghadapi mitigasi risiko tsunami yang dalam waktu jangka panjang. Berikutnya adalah kesimpulan. Kebijakan rencana pemanfaatan ruang di perkotaan Pacitan kaitannya dengan tingkat risiko tsunami, maka pemerintah belum terlalu memperhatikan aspek risiko kebencanaan. Terbukti dengan terdapat beberapa penggunaan lahan sebagai pemukiman padat penduduk yang diteleformasi risiko tsunami belum digunakan dalam penataan ruang dengan munculnya kategori tidak sesuai, utamanya pada penggunaan lahan pemukiman yang didapatkan pada wilayah dengan tingkat risiko sangat tinggi. Selanjutnya, pengelolaan risiko tsunami adalah tanggung jawab bersama, baik itu oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Pemahaman akan tanggung jawab masing-masing dan kesediaan untuk bekerja sama dan perlibatan semua aktor menjadi hal penting untuk benar-benar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan juga pemerintah untuk mengurangi risiko tsunami sebagai tindakan preparedness dan atas kemungkinan bencana dan peningkatan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan risiko tsunami. Yang kedua, diperlukan review atas perencanaan pemanfaatan ruang yang telah ada di beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan risiko tsunami dan aspek kebencanaan tsunami lainnya.
Pengembangan titik konsentrasi pemukiman baru di lokasi berisiko sedang atau rendah dapat dilakukan untuk mengurangi resiko tsunami. Optimalisasi pemanfaatan lahan cadangan sebagai kawasan penyangga, kawasan pemukiman, selain juga pembangunan titik evakuasi vertikal dan horizontal, serta pembangunan sistem jaringan transportasi yang memperlancar proses evakuasi jika sampai terjadi bencana tsunami ini. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham nggak mengenai manajemen resiko sumber daya lahan, utamanya manajemen resiko sumber daya lahan yang disangkut pautkan dengan perencanaan tata ruang di sebuah wilayah, khususnya yang seperti aku jelasin barusan, yaitu tata ruang di wilayah kota Pacitan atau lebih tepatnya pesisir perkotaan Pacitan. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat buat saya dan kalian semua para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.